Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita tentang elastisitas dan fraktur atau retakan pada benda padat ya. Kali ini kita akan masuk ke konsep retakan ya. Di video sebelumnya atau di bahasan sebelumnya kita sudah membahas baik definisi tegangan, regangan maupun modulus elastik ya. Dan juga tegangan dan modulus geser. Nah, sebenarnya retakan pada benda padat ini masih terkait dengan kekuatan dari suatu bahan untuk menahan baik tegangan tarik, tegangan kompresi atau tegangan tekan, atau tegangan geser. Tentu saja setiap bahan punya kekuatan yang berbeda-beda. Dan ya, kekuatan terakhir yang masih mampu dia tahan sehingga dia atau bahan itu masih dalam kondisi tergang atau tertekan ya, itu disebut dengan tegangan akhir lah ya, tegangan atau istilah lainnya ultimate ya, tegangan akhir ya, tegangan paling tinggi ya, yang mampu ditahannya. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa setiap bahan ya memiliki tegangan akhir ya untuk menahan atau mempertahankan ya, untuk mempertahankan agar ia dalam keadaan teregang atau tertekan ya. Jadi kalau ditarik dia meregang, kalau ditekan berarti tertekan atau kompresi ya, atau dalam keadaan tergeser ya. Ada kondisi maksimumnya ya. Jadi ada yang disebut dengan tegangan maksimum nanti ya. Nah, ketika dimanfaatkan untuk menahan beban ya, maka ada perhitungan yang disebut dengan faktor keamanan ya. Misalnya seorang insinyur sipil ya ingin membangun suatu jembatan ya. Nah, maka kekuatan jembatan itu ya harus sudah terhitung faktor keamanannya berapa. Artinya berapa beban maksimum yang diperbolehkan. Kalau misalkan beban maksimumnya misalkan 1 ton misalnya ya sederhana ya, 1 ton, maka si bahan jembatan yang dibuat itu harus mampu menahan 10 kalinya. Kalau misalkan faktor keamanannya 10 ya. Jadi kalau misalkan yang boleh lewat adalah 10 ton, maka si jembatan itu harus punya kekuatan mampu menahan sampai 10 kali lipatnya. Itu faktor keamanan ya. Jadi ini terkait dengan terkait dengan ukuran ya, atau beban. Jadi terkait dengan beban ya yang boleh ya, atau yang masih bisa ya ditahan ya, atau dibebankan ya pada bahan ya. Jadi kalau disebutkan hanya boleh maksimum
1 ton yang boleh lewat. Sebenarnya si jembatannya bisa menahan sampai misalkan kalau faktor keamanannya 10 ya berarti 10 kali. Kalau faktor keamanannya 6 ya berarti 6 kali gitu ya. Jadi kalau ada faktor keamanan, jadi faktor keamanan 10 itu artinya beban sebenarnya ya yang masih bisa ditahan ya, ditahan oleh bahan adalah 10 kali ya dari beban yang diberikan ya, atau yang boleh diberikan. Baik, kita akan lihat contoh gaya kompresi atau gaya tekan sebesar 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton diberikan pada bahan yang panjangnya atau pada bahan berbentuk silinder ya, silinder pejal yang panjangnya 20 cm dan luas penampangnya 3,6 cm kuadrat. Diketahui modulus yang bahan 1,5 kali 10 pangkat 10 ya, Newton per meter kuadrat, dan tegangan akhirnya atau kekuatan maksimumnya ya itu adalah 1,3 kali 10 pangkat 8 Newton . Pertanyaannya adalah apakah bahan tersebut akan retak ya? Jika ya, berapakah pemendekannya ya? Pemendekannya. Oke ya. Jadi yang sudah kita ketahui pertama adalah gaya F, kemudian yang kedua adalah panjang L ya. Yang ketiga satu saja ya. F sama dengan 3,6 kali 10 pangkat
4 ya, Newton, kemudian panjang L ya, 20 cm atau dalam meter 0,2 meter. Kemudian luas penampang A ya, itu adalah 3,6 cm kuadrat. Diubah ke dalam meter ya, berarti 3,6 kali 10 pangkat min 4 ya, meter kuadrat. Lalu modulus yang 1,5 maka 10 Newton per meter, dan tegangan maksimum yang boleh diberikan adalah 1,3 kali 10 pangkat 8. Oke. Nah, untuk mendapatkan apakah retak atau tidak, maka kita harus lihat berapa tegangan yang diderita oleh si bahan ini ketika diberi gaya sebesar ini. Ya. Jadi harus tahu dulu tegangannya, ya. Tegangan yang dialami bahan, ya tinggal ini mudah, F dibagi apa? A gitu kan ya. Dan gayanya sudah diketahui kan ya, gayanya adalah 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Luas penampangnya tadi adalah 3,6 juga ya, 3,6 kali 10 pangkat kali 10 pangkat min 4. Berarti ini berapa? 1 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Ya. Itu untuk menjawab yang A ya. Berarti apa? Ini artinya dibandingkan dengan tegangan maksimum yang boleh ya, ini 1,3 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Tegangan ini masih lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti maka ya bahan masih bisa mempertahankan ya, masih bisa mempertahankan keadaannya ya, mempertahankan keadaan tertekan ya, keadaan tertekan. Atau dengan kata lain tidak retak ya, tidak retak atau tidak patah ya. Oke. Nah, kalau tidak patah ya berarti dia akan punya apa? Pertambahan panjang atau pertambahan pendek dalam hal ini ya, karena ditekan ya. Berapa pertambahan pendeknya ya? Tinggal dari rumus apa? Dari kaitannya dengan modulus modulus yang ya. Bahwa atau dengan modulus elastik ya. Ini kan sigma dibagikan apa? Ya kan ya? Dan pertambahan panjang itu atau pertambahan pendek adalah dengan E kan ya? Jadi dari sini kita akan dapatkan E-nya ya. Jadi E-nya adalah sigma dibagi dengan E atau delta L per L. Ini E ini sigma dibagi dengan E. Atau delta L-nya ketemulah. Delta L berarti sama saja dengan sigma dikalikan dengan L dibagi dengan E. Sigma yang sudah dapat tadi ini. Jadi kita tuliskan 10/8 saja ya. Panjangnya berapa? Tadi panjangnya 0,2 ya. 0,2 dibagi modulus yangnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 10 ya. Berarti 0,2 dibagi 1,5 atau boleh 2 dibagi dengan 1,5. 4/3. 1,33 ya. Kali 10 pangkat 17 ya. 17, maaf. Ini jadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 7 ini ya.
pangkat min 3. Oke. Pangkat minus 3 meter atau 1,33 milimeter. Oke, ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Baut dari besi digunakan untuk menyambung dua pelat besi, ya. Baut harus menahan gaya maksimum 3.200 Newton. Diketahui tegangan geser, ya, akhir, ya, besi adalah 1,7 kali 10 pangkat 8. Jika faktor keamanan yang diinginkan, ya, faktor keamanan yang diinginkan adalah 6. Tentukan diameter minimum baut. Jadi bautnya dianggap berupa apa namanya, silinder, ya. Oke. Baik, jadi yang diketahui pertama adalah gaya F yang gaya yang ditahan oleh si baut, jadi 3.200 Newton. Kemudian, nah, tegangan geser, nah, maksimum, ya, tapi ini geser dalam hal ini, ya, 1,7 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Kemudian ada faktor keamanan 6, ya. Kita harus mencari diameternya, ya, diameter. Nah, ya, diameter itu kan berarti berhubungan dengan luas, ya. Oke. Berhubungan dengan luas penampang dari si bautnya. Nah, dengan menggunakan rumusan bahwa sigma itu sama dengan F dibagi dengan A, gitu kan, ya? Nah, ketika dikatakan ada faktor keamanan sebesar 6, itu artinya beban maksimum yang sebenarnya pada baut itu harus 6 kali dari gaya yang diperbolehkan, ya. Berarti F ini, ya, F yang ini
dapat ditahan oleh si baut adalah harus 6 kali dari F yang diperbolehkan gitu. Nah, gitu. Sehingga dari sini dengan mengetahui sigma ini kita bisa dapatkan A ya. Coba kalau kita hitung A-nya dulu, berarti 6 kali gaya F yang boleh ditahan dibagi dengan sigma ya. Ini sigma maksimum. Nah, dalam hal ini. Berarti 6 dikalikan 3.200 dibagi dengan ini tadi 1,7 kali 10 pangkat 8. Ya. Kira-kira berapa ini ya? Kalau 34 ini enak sebenarnya, 34 bagi 1,7 kan 2. 2 dikalikan dengan 6 kira-kira 12 ya. Nah, ini dekat-dekat dengan angka itulah kira-kira ya. Oke. Ini coba hitung 1,13 kira-kira kali 10 pangkat min 7 ya. Sorry, kali 10 pangkat min 4 ya, bukan 7, sorry, kan 8 ini. Oke ya, coba hitung ya. Meter kuadrat. Baru dari sini kita dapatkan diameter, kan ingat bahwa A itu sama dengan apa? Luas lingkaran pi per 4D kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan diameternya berarti akar dari 4 kali A ya, dibagi dengan apa? Pi, gitu kan ya? 4 kali A dibagi pi, diakarkan ya. Berarti akar dari 4 kali A-nya 1,13 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan pi-nya. Kita ambil pi-nya 3,14 ya. Sehingga ya ini silakan coba hitung ya. Ini kira-kira adalah 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke ya, jadi ketika ada istilah faktor keamanan, maka berarti beban sebenarnya yang boleh diberikan oleh si bahan, yang boleh diterima oleh si bahan itu adalah 6 kalinya ya, dari beban yang dibolehkan ya, yang dibatasi. Misalkan sekali kalau hanya boleh hanya boleh diberi beban sebesar F karena faktor keamanan 6, maka berarti beban sebenarnya yang bisa ditahan oleh si bahan tadi adalah 6 kalinya. Baik, sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.